Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas kisah inspiratif ataupun juga success story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa yang berasal dari Bengkulu. Ini seorang pengusaha, seorang pakar ekonomi dan juga pegiat UMKM lah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, Ada betul, Bang Pak. Julahadain Nus Irwan atau yang biasa dipanggil dengan Bang Hans ya Bang ya? Ya, Bang Hans, Bang Hans panggilnya saja Bang Hans. panggilnya Ya. Bang Hans. Apa kabar Bang Hans? Alhamdulillah sehat Siap. kita ya. Baik Bang Hans, sebelum kita Ya. berbicara mengenai soal kisah Bang Hans dari kecil sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini begitu ya, seorang pengusaha yang berdomisili di Jakarta, sukses dengan berbagai macam usahanya. Mungkin bisa diceritakan sedikit flashback ataupun juga kisah balik tentang bagaimana masa kecil Bang Hans ketika di Bengkulu ya, Iya, di betul, Bengkulu, iya, lahir iya. di Bengkulu, mungkin Iya. berlatar belakang dari keluarga seperti apa begitu Bang? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Anji ya. Ya, pertama saya sapa dulu para pemirsa Antv di seluruh Indonesia dimanapun berada. Ya, pada kesempatan ini saya terima kasih sudah diundang untuk acara ini, Pak Anji ya. Siap. Ya, tadi kalau pertanyaannya ini memang flashback ke belakang ini, jadi artinya mengingat-ingat kita masa kecil dulu barangkali begitu ya. Ya, memang saya masa kecil itu dihabiskan waktu kita di daerah lah, ya di kampung katakanlah itu di Bengkulu. Ya, tepatnya kita berada di Bengkulu bagian selatan. Nah, Bengkulu bagian selatan itu ibu kotanya itu Mana namanya. Ya, jadi kalau orang bilang mau kemana, ya mana gitu kan begitu kan. Baik, ada di Bengkulu ternyata. Ya Bang. betul, ada di Bengkulu ya. Jadi pada saat SD saya juga SD kalau dulu kita tidak TK ya, Iya. TK zaman dulu mungkin terbatas saja khusus di kota-kota ya. Jadi saya langsung masuk ke SD. SD. Nah SD kemudian lulus masuk SMP. Nah ini banyak hal-hal menarik, Siap. tapi perlu saya ceritakan juga. Jadi saya masa-masa itu tuh teringat sekali itu. Jadi pada saat-saat pembagian raport kita, raport namanya kalau sekarang apa ya, pembagian Kalau nilai ya, nilai, betul, Bang. nilai ya. Itu orang tua saya sering diundang terus. Ya jadi dari mulai kelas seingat saya dari mulai kelas 4 SD itu sampai kelas 6 terakhir kelulusan pada saat penerima raport itu orang tua saya diundang untuk menerima karena kita dapat ranking alhamdulillah kan begitu ranking. Siap. Jadi dari mulai SD kemudian SMP juga begitu. Jadi kebetulan pada saat SMP terakhir kelas 3 itu sama juga seperti di SD dulu. Biasanya kebiasaan kita waktu zaman itu ya memang sebagai kebanggaan orang tua kalau anaknya berprestasi katakanlah begitu kan. Ya diundang ke situ. Jadi saat SD kelas 6 kelulusan saya juga kebetulan dan memang alhamdulillah ya ranking pertama juga ya. Baik. Kemudian di SMP terakhir pada saat kelulusan juga ranking pertama juga. Jadi orang tua saya khusus bapak ya waktu itu ya selalu hadir di momen-momen itu. Ya. Siap. Begitulah kira-kira. Siap, berarti memang dari kalau misalkan dari sejak kecil sudah terlihat ya Bang ya, istilahnya kepintarannya. Nah tapi kalau misalkan Abang sendiri ini berlatar belakang dari keluarga seperti apa Bang? Apakah mungkin Bapak juga sama pengusaha seperti Abang yang sekarang atau bagaimana begitu? Ya baik. Ya sebenarnya kita keluarga kita keluarga biasa saja ya. Jadi bapak saya juga sebagai ASN biasa. Kalau sekarang kan ASN, dulu pegawai negeri biasa di dinas kabupaten, ya di kantor bupati kan lah begitu ya. Kalau ibu saya ya ibu pembantu rumah tangga saja ya. Jadi membantu keluarga artinya sebagai ibu rumah tangga. Ya. Nah, baik, ini yang menarik Bang, yang saya dengar katanya Abang ketika zaman waktu masih sekolah, terutama SMP itu kan sudah bisa dikatakan masa kecil dihabiskan dengan cara kalau bahasa Jawa tuh mengangon gitu Bang, atau mungkin beternak entah itu kambing atau itu benar berarti Bang? Iya, iya. Wah ini sudah baca podcast saya di tempat lain ini sepertinya, saya belum pernah cerita ini memangnya. Jadi begini ya, memang kita itu kan suasana kampung. Betul. Dan saya sangat menikmati itu. Jadi
Saya ingat pada kelas kira-kira kelas 4 SD apa kelas 5 itu, saya dibekali orang tua saya sepasang kambing gitu ya, sepasang kambing dan juga sapi pada saat itu ya. Nah, jadi itulah yang saya kembangkan sebagai tanggung jawab saya yang diberikan oleh orang tua. Jadi kalau habis sekolah dulu, sekolah pulang kita jam 12-an gitu kan, makan siang dulu, ya setelah itu istirahat sebentar, ya ngurusin ternak lah, cari makan begitu ya. Nah itulah, itu sangat menikmati sekali. Di saat mungkin anak-anak lain bermain dengan, tapi kalau untuk bermain seperti kayak main kelereng atau apa itu sering Bang? Ya, itu tetap saja dilakukan. Nah, itu kan bisa diatur. Kalau zaman dulu ternak itu kan tidak, artinya tidak serta-merta seperti ternak sekarang, harus diikat, harus dibuat kandangnya. Kalau dulu kan lepas, cuman kita mengawasi saja ya. Jadi saya ingat waktu itu karena ya kita kerja dengan hati, senang gitu ngurusin ternak-ternak itu. Jadi kalau kira-kira sore itu sekitar jam 5 ternak itu kan dia sudah makan tuh, sudah ngumpul-ngumpul, duduk-duduk sambil ngunyah-ngunyah begitu kan. Nah itu kalau saya jemput di suatu tempat, begitu dia lihat muka saya, nah itu saya nggak perlu berada di belakangnya, dia mengiring saya. Jadi ya memang itulah kalau segala sesuatu itu kita kerja dengan hati, barangkali begitu ya. Jadi saya masih ingat sekali tuh. Sapi saya itu kalau saya pakai motor juga, motor bapak waktu itu kan, motor zaman dulu kan. Jadi begitu dia lihat saya, lihat muka saya, ini langsung ikutin ya. Langsung ikutin. Jadi kalau orang pengembala biasanya kan orangnya di belakang. Ini kalau saya ya jadi orang tuanya. Jadi sayanya yang di depan. Kira-kira begitu Pak. Siap. Baik. Nah, kalau misalkan ketika Abang zaman SMA pada saat itu Bang, apakah Abang pada saat SMA sudah mulai tertarik ikut organisasi pada saat itu? Mungkin bisa diceritakan di SMA-nya waktu dihabiskan di mana Bang SMA-nya? Ya di kabupaten itu juga, di Kabupaten Bengkulu Selatan mana ya SMA-nya saya selesainya tahun 85 waktu itu ya. Ya organisasi memang dari dulu. Jadi di SMP itu saya sebagai ketua OSIS waktu itu ya. Nah, ketua OSIS, kemudian pada saat SMA karena sudah berkembang juga, saya waktu itu saya ingat jadi ketua bidang pendidikan. Jadi memang khusus untuk hal-hal yang menyangkut pendidikan dulu di bawah saya lah untuk kegiatan-kegiatannya begitu ya. Jadi memang kalau misalkan dari sejak sekolah Abang sudah terlihat ada bisa dikatakan sudah punya leadership lah seperti itu ya? Ya mungkin begitu ya. Kalau orang membacanya demikian, tapi saya itu ya mengalir aja lah. Iya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan masa-masa sekolah Abang pernah ngerasa ada ini gak Bang pengalaman kayak ya zaman-zaman nakal lah gitu kan, entah itu bolos sekolah atau mungkin apalagi kalau di kampung kan biasanya seru itu biasanya kalau nggak main di sungai ya nyolong mangga tetangga gitu ya. Mungkin kalau nyuri-nyuri mau nyolong mungkin enggak ya, karena orang tua kita sangat disiplin sekali untuk hal yang satu itu ya. Tapi kalau nakal-nakal remaja biasalah kalau di sungai biasanya orang tua jangan sering mandi takut hanyut gitu kan. Justru kita kalau musim hujan banjir itu kita malah senang mandi. Nah, itu lain lagi, itu ada sejarah sendirilah ya. Jadi artinya ya senang saja, artinya ya bandel-bandel begitulah. Nah, baik setelah lulus sekolah Bang, setelah lulus SMA ini Abang langsung melanjutkan kuliah kah pada saat itu atau sempat kerja dulu atau bagaimana waktu itu Bang? Ya, jadi pada saat selesai SMA itu dari tahun 85 di mana di Kabupaten Bengkulu Selatan, saya merantau lah ya, merantau. Dulu pernah ke Jogja sebentar, ikut kakak, kebetulan kakak waktu itu sudah selesai, jadi saya mengawal dia sudah sebentar, habis itu dia balik, saya tinggal di Jakarta. Nah saya memang fokus waktu itu tidak bekerja, tidak sekolah dulu ya karena alasan-alasan ekonomi bapak ya keluarga mungkin, ya saya lebih baik untuk bekerja dulu, jadi bekerja dulu lebih kurang 3 tahun ya. Nah jadi setelah tahun 88 itu saya mulai start kuliah. Uangnya kan sudah ngumpul lah sedikit. Pada saat itu kerjanya apa Bang? Saya selalu di perbankan. Oh di perbankan? Enggak, sebelum masuk kuliah itu serabutannya mungkin? Iya boleh, iya. Jadi dulu saya juga sebagai pernah jadi guru olahraga, itu yang paling cukup lama juga sebelum masuk ke dunia perbankan ya. Jadi di
ada beberapa pelatih olahraga, jantung sehat itu di beberapa hotel juga, kemudian ada pelatih fitness. Kita memang dibelajari dulu, mungkin karena postur kita mungkin cocok lah barangkali ya, besar jadi besar ya. jadi oleh pelatih itu ya memang harus di-train dulu ya, harus dilatih dulu, habis itu baru terjun ke jadi pelatih ya. Baik, itu, baik. Jadi emang seperti itu ya Bang ya Iya, untuk betul, sebelum ya. kuliahnya. Baik. Nah pemirsa jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Bang Hans. Nanti kita akan coba mulai masuk ke cerita beliau setelah lulus kuliah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Bang Zulhan Aninus Irwan atau yang biasa dipanggil dengan Bang Hans. Tadi kita sudah berbincang mengenai soal bagaimana masa kecil beliau ketika dihabiskan di Bengkulu, tepatnya di mana begitu Bang ya? Ya, betul. Bagaimana tentang masa sekolahnya, terus juga pernah beternak ya, dan segala macamnya. Nah, ketika Abang mulai pindah ke Jakarta, berarti pada tahun 85 ya Bang ya? Pada saat Betul, itu, ya, 85 pindah ke Jakarta, lalu Abang bekerja, setelah 3 tahun bekerja, lalu akhirnya masuk kuliah. Nah, Ya. pada saat Abang kuliah itu Abang mengambil jurusan apa, dan apakah memang itu minat yang di awal Abang inginkan atau seperti apa? Ya baik, pada saat itu memang saya bekerja di perbankan ya. Ya tentunya arahnya ngambil sekolah itu disesuaikan. Baik. Jadi memang yang saya ambil adalah bidang ekonomi karena ya gimana pun juga perbankan adalah tidak luput dari keterikatan ekonomi kan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya dulu dari backgroundnya di SMA itu adalah di IPA ya, kalau kita namanya dulu IPA ya. IPA betul. Ya kalau dulu ya, sekarang anak-anak muda ini mungkin Iya. apa namanya ya. Ya jadi ya begitulah kita disesuaikan dengan pada saat saya kerja itu. Siap. Memang korelasinya memang banyak ya, karena kaitannya dengan laporan keuangan Iya. dan lain-lain. Itu yang saya fokuskan di situ. Siap, ya. siap, Ya, siap. begitu ya. Jadi memang itu sudah minat dari awal begitu Bang ya, untuk Betul, masuk ke bidang betul, ekonomi. ya. Tapi memang cita-cita dari kecil juga sama, ingin menjadi seorang ahli ekonomi kah, atau punya cita-cita lain Ya, ketika ya. waktu kecil Bang? Sebenarnya cita-cita dari kecil memang tidak serta-merta seperti apa yang sekarang, karena kita dulu backgroundnya kan dari dari IPA Dari ya. IPA betul. Tentunya akan masuk ke yang sesuai dengan program IPA. Iya. Tapi sejak saya masuk di perbankan itu ya memang menikmati juga. Iya. Ternyata ekonomi itu lebih luas ya, baik. lebih luas. Kemudian apapun kehidupan itu pasti ada menyangkut ekonominya, hitung-hitungan ekonomi lah barangkali begitu. Ya. Baik, baik. Kira-kira begitulah. Nah, baik, setelah Abang lulus kan Abang juga sempat bekerja menjadi seorang manajer Bank Darmala pada saat itu Bang tahun 93 iya, ya. betul, Itu memang setelah lulus kuliah langsung menjadi seorang manajer kah, atau ada perjalanannya dulu Bang? betul. Ya, saya di Bank Darmala itu awalnya tidak langsung sebagai itu, sebenarnya di corporate manager itu, baik. korporasi. Iya, Jadi iya. sebelumnya saya di beberapa departemen dulu. Jadi ada di namanya dulu ada appraisal investigasi. Baik. Jadi appraisal itu penilaian terhadap jaminan-jaminan, kemudian langsung menginvestigasi. Baik, baik. Melihat kira-kira ini benar nggak milik dia, kita cek ke Badan Pertanahan dan lain-lain seperti itu. Iya. Kemudian saya sempat juga waktu itu di internal auditor, jadi sudah cukup lah pengalaman yang muter-muter di departemen yang di perbankan itu. Nah terakhir memang saya mungkin karena sudah cukup lama dan ada experience di bidang-bidang lain, saya menjadi seorang corporate manager di sana. Jadi kalau korporasi itu ya urusan untuk kredit korporasi. Nah, itulah kerjaan kita dari menangani kredit korporasi itu dari A sampai Z-nya lah ya, sampai selesai ya, dari mulai ketemu klien, kemudian mengevaluasi laporan keuangan, kemudian sampai membuat proposalnya sendiri untuk ke dewan direksi kita. Sampai itu kita presentasikan di depan board director itu. Kira-kira ini layak apa tidak itu tergantung kitanya. Siap. Berarti kurang lebih fungsinya seperti tugas Abang ya waktu Betul, saat itu ya. Nah, Abang cukup lama juga di Bank Darmala 7 tahun Bang ya, sebelum Lebih kurang, memutuskan lebih kurang. sebelum memutuskan tentunya untuk pindah lagi ke bank yang lain juga. Ini Betul, apa yang melatar belakangnya Abang untuk tentunya berpindah? Apakah karena faktor experience kah, pengen dapat tantangan lebih baru, atau bagaimana begitu Bang? Ya memang
pada saat itu perbankan banyak ya, tentunya kita ini kan selalu pengen meningkat begitu ya, apalagi kita lihat ada perspektif ke depan untuk yang menjanjikan, katakanlah ada tawar-tawaran yang bagus, yaitu manusiawi lah ya. Betul. Apalagi lihat teman sudah di sana, dia sudah di sana, mungkin dengan income yang lebih dari apa yang kita miliki sekarang, ya tentunya akan berpikir juga ke arah sana. Tapi pada saat itu waktu itu dari Bank Darmala itu karena tahun 96 itu adalah saat krisis moneter. Betul. Nah, jadi sebanyak bank itu yang memang pada saat itu dilikuidasi. Nah, saya sempat ke BPPN waktu itu ada sekitar 3 tahun juga di situ untuk pemberesan ke masalah perbankan untuk dikemas, kemudian diselesaikanlah masalahnya, apa di restructuring, apa itu dilepas ke bank lain yang masih solid, barangkali begitu. Itu sempat 3 tahun di situ. Nah, setelah kalau di BPPN itu kan sifatnya memang tidak terus harus kerja di situ, karena itu kan semacam lembaga saja ya. Jadi setelah selesai kerjaan kita pun ya selesai juga. Jadi sebelum kerjaan itu selesai, kebetulan memang ada teman juga waktu itu masuk ke beberapa perusahaan asing itu di bank asing. Jadi saya juga loncat juga ke sana ceritanya dari Bank Darmala itu ya. Siap. Nah, Bang, berbicara mengenai soal pengalaman Abang selama kerja di perbankan ini, bisa cerita sedikit mungkin ada momen-momen di mana Abang merasa masa-masa sulit begitu. Karena kan bisa jadi kan ya kalau misalkan dilihat kan sepertinya ceritanya menarik nih Bang. Mulus-mulus aja, tapi ada gak sih lika-liku ceritanya yang mungkin Abang pernah ada di titik terendah begitu seperti itu Bang? Baik. Jadi kalau kita itu ya, kalau di bank itu mungkin nanti pemirsa Antv juga banyak orang bankers, barangkali kan kalau masuk ke segmen yang namanya account officer, kemudian katakanlah marketing lah barangkali kalau di perusahaan lain itu ya. Nah, itu memang kita harus mengerti detail perusahaannya, kemudian kita harus mengerti laporan keuangan, itu yang paling pokok. Baik. Nah, sementara kita kan backgroundnya kan memang IPA kan. Nah, itu yang harus kita menyesuaikan dan harus belajar terus. Jadi karena kebiasaan kita kalau pengajuan proposal nasabah-nasabah itu kan tidak luput dari laporan keuangan. Betul. Selalu itu yang dilihat pertama kali. Nanti baru kita langsung investigasi ke usahanya kan begitu kan. Nah, laporan keuangan itu kita memang harus mahir itu Mas. Jadi begitu kita lihat walaupun belum dimasukkan ke dalam sistem itu nanti rasio-rasionya keluar, minimal kita sudah tahu nih. Kalau omsetnya demikian, kemudian profitnya sekian, kita sudah mulai ada tahu gambaran itu cepat. Jadi supaya kita itu kalau tidak bertele-tele ya, kalau memang nasabah ini tidak layak untuk diusulkan, ya nggak perlu diteruskan kan begitu bahasanya ya. Jadi memang inilah momen ini nih yang kita harus banyak belajar dan ikut training dan kadang-kadang memang saya minta dari perusahaan itu kalau ada training yang khusus menyangkut laporan keuangan dan analisa keuangan itu saya selalu minta biasanya. Kira-kira begitulah. Siap. Jadi memang bisa dikatakan Abang sudah tahu lah harus seperti apa gitu ya. Nah, baik Bang, berarti untuk Abang di perbankan sendiri itu berapa tahun pengalaman Abang? Sampai sekarang masih di perbankan atau? Masih ya? Ya, kalau di perbankan itu kalau saya hitung dari tahun 90-an, 90 ya sampai saya pensiun dini juga sebelum tadi kan dari BPPN tadi ke ABN AMRO itu sempat juga tuh. Betul. ABN AMRO kan banknya Belanda ya. Itu ada 3 tahun, kemudian pindah lagi ke Royal Bank of Scotlandia itu ada lebih kurang 2 tahun sampai 3 tahun juga. Jadi dihitung semua itu lebih kurang 20 tahunan lebih. 20 tahun? Iya, 20 tahun di perbankan. Jadi memang sesuai dengan background saya sekarang, memang saya lebih banyak bergelut ke ekonomi, baik ke terjun ke provinsi dan lain-lain, kira-kira begitulah. Baik. Ekonomi Bang ya, baik. Nah, baik pemirsa jangan kemana-mana, nanti tentunya kita akan melanjutkan obrolan seru kita masih bersama Bang Hans, tentunya selepas jeda berikut tetap di Bincang Toko. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Bang Hans. Tadi kita sudah sedikit menggali informasi tentang bagaimana beliau tentunya
ada di dunia perbankan selama kurang lebih 20 tahun ya. Nah ini yang menarik Bang, di tahun 2006 Abang memutuskan untuk bisa dikatakan keluar dari perbankan dan bergabung menjadi Executive Officer ya di Fem Beauty and Wellness Care. Nah ini bagaimana ceritanya Abang dari yang tadinya perbankan, terus tiba-tiba masuk ke, ini mau izin berarti untuk kecantikan ya Bang ya, untuk wellness care ini ya? Nah ini bagaimana ceritanya Bang? Ya ini menarik ini ya, jadi artinya 2026 itu saya sebenarnya masih bekerja itu. 2010 itu saya baru resign. Ya, jadi baik. saya pada saat saya bekerja itu saya sudah punya usaha di luar. Nah, ini memang ya credit point lah barangkali saya juga sering menggugah para pemuda-pemuda. Betul. Artinya jangan satu ladang saja kan begitu ya, selagi tidak mengganggu kenapa mesti tidak kan begitu kan. Nah itu jadi pada saat saya buat itu ada namanya Fem Beauty and Wellness Care. Nah itu namanya juga menarik gitu kan, memang saya cari-cari apa yang pas gitu kan. Saat itu saya sedang bekerja itu, waktu itu saya kerja di ABN AMRO waktu itu. Ya, jadi sebuah perusahaan bank Belanda ya. Jadi saya pakai konsultan waktu itu, artinya supaya konsultan ini untuk menggrade bisnis yang bidang bisnisnya ini. Nanti setelah jalan baru dia lepas kontrak dulu sama saya sekitar 6 bulan begitu ya. Nah kebetulan waktu itu saya memang punya katakanlah punya aset gedung gitu kan, mau diapakan, dikontrakkan orang. Kadang-kadang kita berpikirnya value-nya akan lebih bagus kalau kita kerjakan sendiri buat usaha. Ya terpikirlah waktu itu ya memang bukan itu kan sebenarnya bisnis itu adalah bisnis pasnya wanita barangkali ya. Nah saya sering ngantarkan istri ini di salon. Ya ini sih kita nggak perlu sebutlah salonnya apa ya. Sering ngantarkan istri itu sampai berjam-jam nunggu. Terus saya lihat ini ramai sekali nih orang-orang di salon ini sampai pakai valet begitu ya. Jadi ini kan mengantarkan duit semua di salon itu. Kepikiran saya punya gedung lumayan bagus, mau dikontrak habis dibangun waktu itu. Jadi saya pikir cobalah saya buat juga lah, mungkin aja orang bakal banyak mengantarkan sesuatu juga ke saya kan begitu ceritanya. Ya saya pakai konsultan, nggak lama setahun pakai konsultan jadi mas. Jadi mereka jalan dulu sebentar, habis itu hand over ke saya tentunya dengan kontrak-kontrak inilah ya. Ya sampai sekarang nah itu masih berjalan. Wah Pak, luar biasa itu. Memang segmen itu segmen menarik rupanya. Segmen menarik ya, walaupun ya lebih dominasi ke perempuan ya Pak. Iya, tapi istri saya juga yang menangani di situ. Pada ujungnya tetap istri ya berkuasa. Tapi tetap pada akhir-akhir bulan, awal-awal bulan pada saat pembagian salary gitu tetap sama saya karena kita kan sudah terbiasa service excellent dulu waktu di kantor ya, di perbankan kita terjemahkanlah kepada karyawan itu. Dulu sebelum Covid karyawan salon kita ini hampir 30 mas. Cewek semua itu. Ya jadi khusus wanita, laki-laki nggak boleh masuk. Baik. Kalau yang antar Pak? Kalau yang ngantar di luar, dia kan ada barbershop, ada kafe di depannya, begitulah. Siap. Jadi kebayang mas, kalau saya lagi duduk dikelilingi sekitar 25 wanita itu kan, nah mas bisa bayangin juga kan. Tapi alhamdulillah di sebelah kan istri saya. Berarti itu salah satu inspirasi ya Pak ya. Jadi bermula dari ngantar istri ke salon, ternyata menarik juga nih bikin usaha kecantikan. Akhirnya berjalan tahun 2006 sampai sekarang itu masih berjalan. Sampai sekarang masih berjalan. Nah ini menarik juga. Abang juga tentunya selain mendirikan perusahaan tadi Bang, ada salon kecantikan juga kan, Abang juga terlibat dalam perusahaan palm oil ya begitu ya? Iya. Nah itu bagaimana juga ceritanya dan seperti apa gitu Abang bisa ngebangun perusahaan seperti itu? Ya memang kita kalau sudah terbiasa bisnis, sudah mulai bisnis, kadang-kadang kita melihat bisnis ini cari-cari peluang terus. Betul. Kalau sementara kita sudah tidak terikat dengan waktu, sudah tidak kerja lagi di bisnis sendiri saja ya. Jadi memang sebelum palm oil itu saya buat properti. Jadi kita bangun-bangun komplek-komplek kecil ya. Kalau di Jakarta itu namanya klaster-klaster kecil. Yang jumlahnya ya 20 belasan, 25 unit itu kita kerjain. Kita buat satu pintu, jadi terisolir di situlah orang-orang dalam itu dalam satu klaster. Nah itu sudah saya kerjakan lebih dari 1-2 kelompok itu ya.
Nah, kemudian setelah modal ada, tentunya kan berpikir terus nih. Pada zaman itu orang kalau lihat bisnis sawit, wah ini menarik. Menarik, betul. Kebetulan ada teman-teman juga yang mengarah ke sana juga. Ya kita buatlah itu. Ya kita buat pabrik sawit. Kebetulan ada handover juga. Di daerah di luar Jakarta ya, di luar Jakarta sampai sekarang juga masih berjalan. Masih berjalan. Nah ini yang menarik Bang, kalau misalkan untuk Abang kan asli dari Bengkulu nih kan, sudah bisa dikatakan walaupun sudah lama tinggal di Jakarta, tapi kan masih sering bolak-balik Bengkulu Bang ya. Ini kalau misalkan di Bengkulu sendiri, apakah Abang juga ada usahakah di sana atau memang hanya fokus untuk bisa dikatakan berkontribusi untuk Provinsi Bengkulu aja begitu Bang? Ya sejauh ini kita sering sudah 2 tahun terakhir ya, sudah 2 tahun terakhir ini saya sering mondar-mandir Bengkulu. Ya tentu usaha juga baru lihat-lihat kondisinya seperti apa. Cuman itu bukan tujuan kita. Saya melihat Provinsi Bengkulu ini ya memang perlu orang-orang seperti kita barangkali membantu pemerintah di sana untuk mencurahkan pikiran kita, mencurahkan pikiran kita untuk membangun Bengkulu. Betul. Nah, kita waktu itu pernah memang 2 tahun yang lalu itu kita ada berkenalan lah barangkali dengan penguasa-penguasa setempat. Jadi kebetulan diajak juga untuk pulang melihat kondisinya, apa yang bisa dibantu karena background kita adalah background perbankan. Mungkin bisa bawa-bawa investor ke sana, begitu seperti itulah awalnya ya. Cuman lama-kelamaan saya memang melihat daerah kita ini memang kayaknya perlu untuk orang-orang seperti kita yang sudah ada sedikit pengalaman pengembangan. Jadi ada yang apa yang bisa kita tuangkan di sana, apa keahlian kita, begitu yang kita nanti kita bawakan di Provinsi Bengkulu. Begitulah kira-kira. Siap. Berarti sudah 2 tahun ini bolak-balik Bengkulu terus lebih ya? kurang 2 tahun. Ya. Nah, kalau misalkan sejauh ini Abang melihat Bengkulu potensinya seperti apa, terutama dari sisi perekonomian mungkin saat ini yang Abang lihat begitu. Seperti apa yang Abang lihat? Ya kalau begini sebenarnya begini ya, kita mesti jujur ya, mesti jujur, kita harus terbuka dan harus berani mengakui bahwa provinsi kita memang agak sedikit tertinggal dari provinsi-provinsi tetangga. Ini kita barometernya tetangga dulu, jangan sampai ke Jakarta, Jakarta jauh ya. Baik. Jadi ya kita melihat artinya banyak sesuatu yang harus kita benahi barangkali ya. Kita beri masukan lah orang-orang Bengkulu juga yang sudah existing di sana kan juga cukup pintar juga artinya, tapi mungkin ada sisi-sisi yang mereka belum ada experience di sana begitu ya. Sedangkan kita kan sudah cukup banyak lah pengalaman di perbankan, artinya kan indeks-indeks yang kita harus rubah itu kita sedikit banyak sudah tahu lah. Kan begitu. Tadi yang seperti awal saya bilang, kita harus berani lah mengakui itu agak sedikit tertinggal dari provinsi-provinsi tetangga. Kita lihat misalnya UMR-nya, UMP kalau sekarang kan, kita bandingkan dengan provinsi tetangga, loh kita kok agak kecil gitu kan. Kemudian kita lihat lagi misalnya per kapitanya, per kapita kalau luas, kalau sekarang kan ada domestik regionalnya ya. Jadi kita lihat juga, oh ini agak tertinggal juga barangkali ya. Tentunya ya inilah kita indeks-indeks ini kita tahu nih apa yang perlu harus kita masukkan ya. Jadi memang saya banyak kegiatan itu di desa-desa. Jadi saya pikir ini potensial masyarakat desa ini yang kita bekali dulu dengan pengetahuan-pengetahuan katakanlah kalau saya bawakan UMKM yaitu memang pengetahuan untuk bisnis UMKM itu apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu supaya sesuai dengan harapan bersama kan begitu kan. Apalagi after COVID ini kan, pasca COVID ini kan banyak terpuruk. Jadi ini yang menjadikan saya berkeinginan lah, artinya ya berkeinginlah untuk membantu pemerintah, katakanlah kan begitulah ya. Jadi memberikan apa yang terbaik lah. Jadi kata orang itu ya sebaik-baiknya orang itu adalah memberikan manfaat bagi orang banyak, itu yang terbaik. Ya itulah kira-kira begitulah kira-kira bahasa. Baik Bang Hasan, kita nanti akan kembali lagi pemirsa untuk tentunya kembali membicarakan Bengkulu. Nah jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali selepas jeda berikut, tetap di Bincang Tokoh.
Baik pemirsa Antv, kita masih kembali berbincang dengan Bang Hans. Nah tadi Bang Hans sudah sedikit cerita tentang bagaimana keadaan Bengkulu pada saat ini ya Bang ya, yang akhirnya membuat Bang Hans itu semakin tergerak, sering bolak-balik Bengkulu selama 2 tahun belakangan melihat potensinya seperti apa dan apa yang bisa dilakukan tentunya untuk membantu entah itu perekonomian maupun juga tentunya perkembangan bagi khususnya Bengkulu ya Bang, Ya Provinsi betul, Bengkulu. betul. Ya. Nah, Bang Hans berbicara mengenai soal Abang sekarang yang lebih banyak terjun menjadi seorang penggiat ekonomi desa, Bang. Ya, Itu betul. awal mulanya karena memang murni faktor Covid yang Abang lihat karena katakanlah ekonomi masyarakat jadi semakin terpuruk atau ada faktor lain begitu, Bang? Ya, ya, baik. Ya. Ya, saya setelah COVID kemarin itu bahkan sebelum COVID juga sudah saya mau buat Ya. semacam organisasi di Bengkulu ya tentang UMKM itu dan Baik. kemudian organisasi itu terlaksana, kemudian diresmikan, dikukuhkan oleh Pak Gubernur Bengkulu waktu Ya. itu. Nah mulainya di situ saya lebih menuntun atau membuat masukan-masukan kepada kelompok-kelompok UMKM itu. Kemudian berkembang terus kita buat organisasi juga dari Bengkulu itu kan ada 9 kabupaten dan Baik. 1 kota. Kita buat lagi struktur-strukturnya ke bawah di 9 kabupaten itu dan juga terlaksana juga. Nah itulah awalnya memang saya melihat masyarakat kita yang di Bengkulu, khusus yang UMKM ini ya memang harus kita bekali dan kita arahkan memang. Nah itu terlihat sekali tentunya untuk permodalan Iya. kita mesti arahkan, bukan juga kita bawa duit, tidak juga Betul, ya, artinya betul, kita betul. mengarahkan bagaimana tekniknya supaya usaha ini berkesinambungan terus dari segi produksinya, pemasarannya, kemudian kemasannya, terus permodalannya, perizinannya itu Iya. kita harus tuntun. Karena di data yang saya terima itu dari semenjak COVID kemarin itu ada lebih kurang 64 juta UMKM kita, itu 50%-nya itu gulung tikar. Baik, baik. Dan sudah terlihat benar itu Betul, di ya ini di Bengkulu saja hampir seluruh Indonesia ya, Iya, tapi di Bengkulu itu sudah kelihatan. Jadi hampir denyutnya katakanlah sudah sedikit-sedikit. Iya, Nah inilah iya, kita harus tumbuhkan lagi tuh. Kita kumpulkan lagi, kita semangati lagi kelompok-kelompok ini untuk supaya mendorong ya perekonomian ini supaya berdenyut. Betul, betul. Ya, betul, karena betul. gimana pun juga perekonomian ini kan kelompok-kelompok UMKM inilah yang di masyarakat itu yang berserakan Iya. banyak begitu. Beda dengan korporasi. Betul. Kalau korporasi, saya menangani korporasi dulu di saat di perbankan ya cuman beberapa segmen saja Iya. buat korporasi begitu ya. Kalau ini hampir di semua lini Iya. dia masuk. Nah inilah yang tugas kita sebagai penggiat, katakanlah penggiat ekonomi, dan Betul. kita mengerti, mengurainya begitu. Kenapa nggak kita harus sumbangkan Iya. gitu ya? Bagi saya tidak terlalu ada hambatan juga kalau saya mondar mandir. Betul, betul. Nah betul, itu yang betul. harus saya sembahkan lah katakanlah untuk daerah kita Daerah pribadi ya sendiri, sendiri baik, ya. baik. Nah, kira-kira begitu. Siap. Nah, yang menarik Bang, kan saya juga pernah berkunjung ke Bengkulu dan Bengkulu itu Ya. biasanya terkenal dengan kalau nggak durian kopi ya Bang ya. Oh iya, iya. Nah itu bagaimana potensi yang Abang lihat misalkan Ya. dari dua katakanlah dua komoditi khas dari Bengkulu ini begitu Bang? Betul ya. Ya terutama kopi ya. Kalau kopi banyak sekali. Saya lihat, saya pun ada kerjasama satu dengan kelompok inilah ya, katakanlah UMKM Ya. kopi ini. Kita buat di sana kerjasama dengan kelompok-kelompok UMKM. Dulu kan pemerintah kita supaya UMKM ini naik kelas. Betul. Itu bahasanya, bahasa ininya ya, untuk memancing semangat mereka. Nah, saya memang jalin kerjasama dengan kelompok katakanlah pengusaha kopi Iya. untuk membuat warung-warung di desa-desa itu yang kita lengkapi dengan fasilitas digital. Siap. Nah, itu lebih kurang setahun juga ya sudah jalan ya. Sudah jalan, ada beberapa yang jalan, ada beberapa juga ya itu tergantung keseriusan mereka juga, itu intinya kan begitu ya. Siap, siap. Kemudian kalau durian memang ya Bengkulu sih Bersatu cukup lah, ada kurang lebih ya Bang. ya memang harus dikembangkan lagi Dikembangkan, ya. betul, Tadi durian itu kan bisa dikemas dalam bentuk dodol durian. Kalau Betul. kita namanya lempok itu ya, Lempok, lempok durian itu bisa dikemas, dikembangkan. Ada juga jeruk ya, Iya. jeruk kalamansi. Itu juga jeruk khas Bengkulu, itu enak juga. Jadi sudah
ya sudah terkenal lah di Iya. kalangan nasional di tempat kita di Jakarta ya. Siap. Jadi potensial Bengkulu banyak, itu Banyak, dalam betul. segi agroindustri kan gitu tadi ya. Betul. Nah, Ya. berbicara mengenai soal banyak potensi dari Bengkulu ini, bagaimana terkait dengan infrastrukturnya begitu Bang sejauh ini Ya, Abang ya. lihat? Ya inilah kita sebagai yang telah terbiasa mengevaluasi korporasi, ya memang kaitannya untuk percepatan ekonomi itu memang infrastruktur. Baik. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kan sudah berjalan juga ini. Jadi ada buat jalan tol Betul. itu dari daerah Sumatera Selatan dari Linggau ke Bengkulu. Kemudian kemarin itu ada wacana juga buat kereta api dari arah Linggau juga langsung ke Pulau Bai. Nah itu memang infrastruktur ini nomor satu harus dipikirkan. Karena ini yang akan menyangga percepatan ekonomi. Karena infrastruktur bagus, tingkat efisiensi produksi dan lain-lain itu kan penjualan itu akan lebih tercapai. Betul. Dan juga kita harus membuka seluas-luasnya kepada wilayah-wilayah di sekeliling kita itu. Iya. Nah itu saya dalam pikiran saya sebagai orang korporasi, jadi memang infrastruktur ini yang utama dulu. Baik. Ya jadi buat dulu konektivitas ke beberapa daerah, misalnya jalan itu sementara ini kan terbatas. Kalau betul. misalnya dari Bengkulu ke Palembang hanya satu ya, Iya. yang tembusnya. Kalau sekarang sebentar lagi ada tol, mungkin akan lebih cepat. Terus dari Bengkulu ke Lampung Betul. hanya satu juga. Nah, kenapa enggak kita pikirkan melalui desa-desa yang lain? Nah, ini dulu dibuat, ini akan memacu percepatan ekonomi itu. Kalau Baik. ya saya sering tuh dalam beberapa seminar saya itu memang di Bengkulu ini konektivitas antar daerah ini mesti dibuka seluas-luasnya Iya. dulu. Itu supaya sarana ini supaya cepat ya. Apalagi sekarang kan ada kawasan Pulau Bai. Betul. Pulau Bai itu kan sekarang sudah dibuat kawasan KEK dia. Iya. Ekonomi khusus. Betul. Itu sudah di pemerintah sana sudah sediakan 400-an hektar lebih. Siap. Saya sudah masuk ke sana karena memang saya korporasi Iya. awalnya ya. Nah itu kalau kita bawakan ini ya beberapa investor, tentunya kita harus branding terus Bengkulu Iya, ini apa, baik ke nasional maupun internasional gitu. Nah, kira-kira begitu loh. Siap. Jadi sebetulnya kalau misalkan untuk potensi banyak sekali Bang ya. Banyak sekali. Hanya saja infrastruktur yang memang belum semuanya memadai. Betul. Nah, terkait dengan UMKM yang tadi Abang semakin giat bisa dikatakan bolak-balik ke Bengkulu. Nah, ini tipe-tipe apa aja yang Abang lakukan di sana? Apakah termasuk pelatihannya juga, Pak, atau konsultasi atau bagaimana begitu? Iya. Saya lebih banyak mengedukasi, Edukasi, kemudian ada pelatihan juga ya. Terakhir saya kemarin itu kebetulan karena memang saya banyak mungkin beberapa masyarakat perantauan Bengkulu lihat saya di YouTube atau di Google diketik nama saya, keluar itu kegiatan-kegiatan saya. Jadi ada kemarin itu wacana dari yayasan kita, ibu kita Fatmawati di Bengkulu, betul. itu untuk katakanlah menggandeng saya untuk menangani stunting di Provinsi Bengkulu. Jadi kebetulan saya sebagai koordinator lapangan untuk penanganan percepatan stunting di provinsi di bawah Yayasan Fatmawati ya. Nah itu jadi memang harus semua lini kita harus bergerak. Artinya kalau penanganan stunting itu anak-anak usia dini sekarang itu kalau kita arahkan atau kita bekali ibu-ibunya itu supaya anaknya ini tidak terkategori stunting, tentunya nanti kan tumbuh cerdas. Betul. Apalagi 2045 Indonesia emas itu kalau usia 5 tahunan ke bawah sekarang pas tuh. Di bawah 30 sekitar 27-28 mereka ini nanti kan adalah usia produktif. Betul. Nah ini perlu kita gebiar terus ini supaya angka-angka stunting di provinsi ini kan turun. Betul. Nah itu saya kemarin itu bawakan aplikasi namanya Test Kit. Test Kit ini untuk mengetahui anak ini stunting dalam satu waktu. Jadi kalau pemilu itu ada real time namanya kan gitu, quick count gitu kan. Nah kalau ini quick count-nya Test Kit untuk stunting. Kalau selama ini kan ya tentu dikumpulkan dulu datanya, kemudian masuk ke bagian mana itu di puskesmas. Nanti mungkin sebulan setelah itu baru keluar anak yang kemarin itu stunting apa tidak. Kalau sekarang cepat langsung digital stunting ini kan. Sudah ada seperti itu. Sudah, kemarin saya yang bawa itu ke provinsi ya melalui Yayasan Fatmawati ya. Siap. Nah, jadi
ya semua lini lah kita Ya, bergerak ya. baik, Kira-kira baik. begitulah. kira-kira. Siap, luar biasa sekali. Ya. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, nanti kita tentunya akan melanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Bang Hans, tetap di Bincang Toko. Baik pemirsa Antv, kembali lagi di program Bincang Toko masih bersama dengan Bang Hans dan sayangnya kita masuk ke segmen terakhir padahal masih banyak yang pengen kita obrolkan ya Bang. Ini kalau ngobrol sekarang nggak selesai-selesai Nggak ya. selesai kita panjang. Baik, iya. Tapi Bang Hans berbicara mengenai soal Abang sudah mulai sering bolak-balik Bengkulu dan juga Abang sebagai ketua organisasi keluarga mana Bang di Ya, Jakarta. ada beberapa juga. Betul. Nah ini Abang sudah mulai aktif di berbagai organisasi, tentunya juga ingin menyuarakan kebangkitan entah itu ekonomi maupun juga pembangunan di Bengkulu. Ya. Ini kira-kira hal-hal seperti apa Bang yang tentunya saat ini Abang fokuskan untuk pembangunan Bengkulu begitu Bang? Ya, baik. Terutama ya. mungkin bisa cerita dulu terkait dengan keluarga mana tadi Bang, itu seperti Ya, apa? baik. Bang? Ya. Ya, saya kebetulan diamanahi untuk periode ini untuk menjadi ketua himpunan keluarga Mana tadi. Mana ini Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Jadi dalam sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun ya. Nah di sini saya memang banyak mendapat masukan daripada sesepuh kita ini supaya terus membranding provinsi kita khususnya ini secara luas ya. Jadi kegiatan saya yang melalui Hikmah ini, Himpunan Keluarga Mana namanya ya. Terakhir kemarin itu 2 minggu yang lalu ada buat pagelaran budaya Bengkulu secara luas ya. Tapi memang ikon yang ditampilkan adalah adat budaya Bengkulu Selatan. Ya nanti akan bergilir juga di kabupaten-kabupaten lain ya. Nah itu salah satu program kita untuk mengenalkan terus membranding Bengkulu ini ke tingkat nasional ya. Tentunya diharapkan nanti ke depan kalau Bengkulu banyak dikenal, kemudian lihat ada yang unik-unik wisatanya, kita memancing wisata untuk berkunjung ke Bengkulu ke depannya itu ya. Nah kemudian di samping organisasi ini ada organisasi induk provinsi katakanlah itu namanya BMMPB, Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah di sini isi organisasi ini adalah perwakilan dari 9 kabupaten dan kota. Jadi semua ada wakil dari 9 kabupaten itu ada di organisasi ini. Nah, di sini saya sebagai ketua bidang ekonomi. Nah, melalui organisasi inilah saya sering ke desa-desa menyuluh UMKM, ketahanan pangan, stunting itu di 9 kabupaten kota ini. Jadi termasuk di tempat kelahiran saya sendiri di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi menyebar nanti ke beberapa kabupaten yang di Provinsi Bengkulu. Nah, melalui BMMPB ini ada beberapa program saya kaitannya dengan ekonomi desa, itu namanya penguatan SDM desa menuju digitalisasi ekonomi. Jadi para perangkat-perangkat desa itu kan banyak kepala-kepala desa. Kalau kita terus bekali, kita kenalkan digital, kemudian masyarakatnya juga kita minta untuk meningkatkan usaha-usahanya, atau jika perlu panggil kita, ya semacam itulah. Jadi kita bekali kelompok-kelompok dari perangkat desa ini untuk mengenalkan manfaat digitalisasi itu. Jadi tidak hanya di lokal itu saja. Nah itu yang sering kita gaungkan ke daerah-daerah itu, supaya mereka punya impian lah. Jadi produk saya ini kalau sudah masuk dalam dunia digital, pasar daring katanya kalau orang sekarang itu tentunya kan nggak lokal lagi, bisa orang Jakarta bisa lihat, bahkan dunia bisa lihat. Betul. Nah kalau sering kita dengungkan itu ke mereka, tentu mereka kan semangat juga kalau ada yang mendampingi mereka lah, termasuk pembuatan desa wisata, desa digital itu kita terus tuntun. Jadi jika perlu pendamping, kadang-kadang memang dari beberapa desa itu sendiri yang japri saya ya, Pak kita mau buat ini bagaimana begitu, datang Pak nanti kita kumpulkan masyarakat kita seperti itu. Nah itu saya dengan senang hati itu saya datang itu ya, tanpa perlu harus mikirkan biaya dan lain-lain, tidak ya, kita sudah tidak begitu lagi lah. Siap, betul. Baik, nah kalau berarti kalau untuk frekuensi Abang sendiri ke Bengkulu seberapa sering begitu Bang? Dalam sebulan itu saya paling tidak itu ada seminggu di seminggu ya? Seminggu di provinsi itu ya. Wow, karena makin lama ini
makin banyak ke desa-desa itu japri saya. Minta didatangin lah, Iya. kira-kira begitu. Pak kesini dong, Pak kesini dong. Ya, kira-kira gitu ya. begitulah bahasanya. Siap. Baik Bang Hans, sebagai tentunya panutan ya bagi milenial yang ada di Bengkulu. Ini kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan kepada terutama generasi muda nih Bang, agar Ya. tentunya bisa berkontribusi terhadap kemajuan Bengkulu seperti apa begitu Bang? Ya, baik ya. Ya, memang kehadiran saya di Bengkulu beberapa saat yang lalu ya, sudah hampir 2 tahun, saya lebih banyak juga mengedukasi, menyentuh kelompok-kelompok milenial ini. Karena memang kalau saya lihat memang ini sudah membudaya ya kita masyarakat kita di Bengkulu ini memang kalau selesai sekolah itu cari kerjanya itu ya tidak luput dari ya kelompok-kelompok ASN barangkali sasarannya PNS Iya. atau bekerja lah katakanlah begitu ya. Nah, saya selalu membakar semangat mereka untuk jadilah seorang entrepreneur. Itu yang paling pas ya. Artinya bukan berarti menjadi seorang ASN jelek, tidak. Cuman sudah terlalu banyak. Betul. Kalau lihat prosentase itu kan kalau kita lihat tuh dari jumlah pelamar yang diterima berapa itu sangat berapa persennya. Jadi peluang-peluang itu hampir tidak ada. Iya. Nah, ini yang saya terus edukasi kelompok-kelompok milenial, termasuk kemarin itu saya ngasih seminar di Universitas Negeri Bengkulu. Nah, saya selalu kumandangkan itu, persiapan, disiapkanlah kita sebagai anak muda itu di samping itu mempersiapkan diri kita menghadapi kemajuan-kemajuan teknologi, juga pola pikir kita juga harus dirubah. Betul. Artinya kita mulailah mengincar-ngincar usaha apa yang bakal kita kerjakan. Nah, itulah banyak sekali peluang-peluang itu kalau kita kreatif. Kan pemuda ini kan harus dituntut kreatif, inovatif, kan begitu kan. Jadi tidak monoton itulah. Kalau zaman dulu kita ingat kalau orang tua selalu menyarankan pulanglah dari merantau, dia bilang begitu kan, pulang merantau. Ini ada peluang jadi katakanlah pegawai, ada jadi capek dulu, calon pegawai kalau dulu kan. Nah, inilah mungkin pola-pola begini kita rubah sedikit. Baik. Bukan jelek tidak, itu memang cari zona aman yang tadi bilangnya. Betul. Cuman alangkah baiknya kita harus berkreasi dari muda. Jadi nilai-nilai bisnis itu ya tentunya akan kalau bisnisnya berhasil kan lebih baik. Kita mempekerjakan banyak orang juga lebih baik, kan begitu kan intinya ya. Jadi saya selalu memesankan kepada kelompok-kelompok milenial teruslah merubah pola lah barangkali ya. Jadi selagi muda, selagi masih sekolah, kuliah di bangku kuliah nggak apa-apa. Kita create aja suatu bisnis yang tidak mengganggu. Sekarang bisnis kan banyak WFH kan, work from home. Betul. Ada juga WFA, work from anywhere. Sekarang kan di Jakarta sangat banyak sekali. Ada juga trennya juga ada yang bilang, oh ini kerjanya di mana? Di MPR. Di MPR. Mall, parkiran, dan restoran. Kan begitu. Itu bahasa-bahasa milenial, itu memancing semangat semua itu ya. Kira-kira begitulah. Siap. Jadi emang jangan sampai terpaku sama itu tadi Bang ya. Jadi pengen jadi pegawai atau bahkan jadi PNS. Jadi emang harus berkreasi. Iya, betul. Nah, Bang Hans sebagai salah satu panutan juga nih Bang Hans. Ini kan tentu dari kecil Bang Hans juga setiap orang tuh pastilah punya prinsip yang dipegang dari kecil sampai dengan sekarang hingga bisa mengantarkan menjadi seorang nih. Untuk Bang Hans sendiri ada prinsip yang Abang pegang dari kecil Bang sampai dengan sekarang mungkin yang bisa di-share kepada Ya, baik ya. Ya, saya katakanlah dari SMA terus bekerja, artinya saya sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Baik. Setelah SMA ya. Nah, itu sudah saya alami sendiri apa prinsip-prinsip tadi. Pertama itu adalah kejujuran. Nah, itu yang paling penting. Bicaralah jujur. Kalau bicara tadi yang seperti saya bilang tadi, kita akuilah bahwa Provinsi Bengkulu agak tertinggal dari provinsi lain barangkali. Nah, itu yang harus kita urai barangkali begitu ya. Kita harus kita berani jujur barangkali dengan data. Saya bisa bicara ini kan dengan data-data dan fakta juga. Betul. Kan begitu kan. Nah, itu satu kejujuran ya. Kemudian network itu penting. Baik. Network. Jadi kayak saya sekarang kan berinteraksi dengan Pak Enji kan. Betul. Ini adalah network saya juga. The next kalau saya punya kegiatan lain yang ada kaitannya dengan katakanlah keahlian Pak Enji, nah ini adalah aset saya juga kan begitu. Betul. Nah, ini contohlah network.
harus dibina terus network itu, karena kehidupan kita ini tidak luput dari network tadi. Kalau kita bisnis harus network juga harus luas, di-maintain terus kan begitu, supaya sesuai harapan kita bersama. Betul, begitu. betul. Ya. Baik, jadi ada dua Bang ya, kejujuran sama network Bang ya, yang harus ditanamkan sejak dini supaya itu tadi bisa kemana-mana lah seperti itu. Betul, ya. Baik Bang, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa terakhir sebelum kita tutup program Bincang Toko ini Bang. Ya baik, kepada pemirsa Antv dimanapun berada, ya inilah katakanlah latar belakang saya. Saya memang banyak melakukan kegiatan mengedukasi masyarakat kecil, katakanlah kelompok-kelompok UMKM, kemudian banyak melakukan kegiatan-kegiatan di provinsi. Ya tentunya apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat banyak, itu yang paling penting ya. Karena kita juga dari segi umur, saya juga sudah tidak muda lagi, artinya ada bekal-bekal yang harus kita persiapkan ke depan, katakanlah bekal-bekal yang sifatnya spiritual, kan begitu. Itu yang kita tanamkan sekarang, karena modal-modal inilah yang kita harus niatkan dulu barangkali, kan tidak harus serta-merta harus tujuan-tujuan yang goalnya yang bersifat materi, tidak juga ya. Ya itu saja barangkali dari saya ya. Terima kasih pemirsa semua. Ya. Wah luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Hans. Jadi untuk pemirsa Antv, semoga apa yang tadi sudah kita bincangkan bisa menjadi pelajaran, motivasi juga tentunya. Semoga bisa mengikuti jejak Bang Hans, bahkan lebih ya Bang ya. Jadi intisarinya itu tadi ya yang membuat kita jadi tahu harus ngapain. Dan untuk pemirsa Antv juga terima kasih banyak sudah menyaksikan program Bincang Toko. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus program Bincang Toko hanya di Antv. Dan Bang Hans sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di tamu kita. Dan pemirsa Antv, sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.